Dan pemirsa, kita akan langsung saja membahas pengenaan tarif ini. Sudah bergabung bersama dengan kami, sudah ada Guru Besar Politik Internasional UPH, sudah ada Pak Alexius Jemadu. Selamat sore Pak Alexius. Selamat sore. Baik, Pak Alexius, terima kasih sebelumnya sudah berkenan bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Pak Alexius, tapi sebagai pembuka mungkin terkait dengan tarif ini karena sudah diumumkan begitu ya, Indonesia diterapkan 19%, ada pengurangan dari 32%. Nah, kalau Anda melihatnya makna di balik 19% ini bentuk sangsikah, hal yang wajarkah, atau memang ini keberhasilan dari Indonesia bisa membuahkan 19% tarif impornya? Ya, saya tidak melihatnya sebagai satu keberhasilan yang luar biasa karena bebannya kepada Indonesia itu lebih banyak ya. Karena barang kita masuk ke sana itu dipatok 19%. Sementara barang dia Amerika itu cuma 0%. Itu artinya kebebasan ada lebih pada dia. Dan fakta bahwa Trump mengumumkannya itu di media sosial pagi-pagi sebenarnya sangat dini, itu menunjukkan bahwa dia deklarasi kemenangan deal perdagangannya, gitu ya. Anda bisa bayangkan kita nanti dikenai tarif 19%, hanya turun 13 poin dari 32 yang tadi ancam di waktu itu kan. Vietnam itu turun dari 46 ke 20, itu turun 26 poin, jadi lebih besar. Nah, saya melihat di sini ini benar-benar hubungan yang tidak setara ini antara Amerika dan Indonesia. Ya memang begitulah negara besar dan begitulah memang ambisi Trump. Ya makanya dia umumkan ke media sosial itu menunjukkan keberhasilan dia menekan Indonesia sehingga Indonesia dipenuhi berbagai kewajiban itu. Coba Anda bayangkan kita masuk ke pasar dia itu 19%. Dia masuk sini 0%. Kita harus beli energi dia 15 miliar. Kita harus beli produk pertanian dia 4,5 miliar. Kita harus beli dia punya pesawat 50 Boeing itu. Itu kan luar biasa beban keuangannya ke depan itu. Dan belum lagi kita melihat nanti efeknya ke perlindungan industri di dalam negeri. Jadi ini kita berharap, atau saya berharap ya sebagai pengamat, saya agak beda dengan yang lain. Ini pekerjaan rumah bagi kita dan untuk detailnya nanti kita berharap supaya ini ditinjau jangan terlalu lama ya. Kalau tidak kita dibebani terus ini sama Amerika. Ini dia betul-betul berhasil menekan negara-negara berkembang di Asia Tenggara ini untuk memenuhi ambisi si Trump. Kemudian yang berikut jangan dilupakan, ini adalah strategi Amerika untuk deal one on one ya dengan negara-negara Asia Tenggara ini untuk menyaingi Tiongkok ya yang selama ini terlembaga dengan baik, dia punya kerjasama ekonomi dengan negara-negara Asia ini dan memang Amerika ketinggalan. Karena itu dia tempuh dengan cara deal bilateral seperti ini dengan one on one, ya dengan sendirinya Amerika lebih besar dia bargainingnya daripada kita. Nah, ini menarik untuk dicermati karena kalau kita lihat ke dalam negeri begitu ya, ada juga kemudian para investor menyoroti dari soal implementasi kesepakatan ini, terutama adalah terkait dengan kemungkinan adanya klausul untuk pengawasan terhadap praktik dari transshipment dari China begitu. Nah, Anda melihat bahwa potensi implikasi dari klausul transshipment terhadap China ini seperti apa? Apakah kemudian juga ini akan membawa hubungan antara Indonesia dengan Tiongkok akan cukup berbahayakah karena posisi Indonesia yang saat ini mungkin bisa kita bilang lebih dekat begitu ya dengan orbit dari Amerika Serikat? Ya, ada risiko seperti itu karena kita ini kan ada di tengah-tengah, di tengah persaingan dua negara besar kan. Dan Amerika sedikitnya merasa atau sadar ketinggalan dia dengan Tiongkok ini. Karena itu dia mengambil cara jalan pintas dengan perundingan di tingkat paling tinggi ya, supaya langsung Trump dapatkan komitmen dari pejabat kita paling tinggi, Pak Presiden kan. Jadi dia sudah memperkirakan. Trump ini seorang pebisnis yang luar biasa handal ya, dan Pak Prabowo dalam pernyataan juga menyatakan dia seorang negosiator yang keras. Nah itu betul itu. Karena dia tahu kalau sudah ditempuh kesepakatan di tingkat yang paling tinggi, maka ke bawahnya itu pasti tinggal melaksanakan. Dan di situ kita terlihat bahwa ada persaingan yang keras antara Amerika Serikat dan Tiongkok untuk mendominasi ekonomi Indonesia karena
Potensi Indonesia ini besar sekali. Kita kaya sumber daya alam, kita pasarnya gede, kita juga kelas menengahnya bertumbuh. Nah ini kan pasar untuk produk-produk dia yang paling lukratif ya. Nah ini kita sudah terikat ini dengan kesepakatan ini dengan berbagai kewajiban tadi yang berat sekali bagi kita ya. 19% kita masuk pasar dia. Belum kita nanti bersaing dengan Vietnam, dengan Malaysia dan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Sementara dia di sini bebas masuk tanpa hambatan apapun. Oke, baik. Nah, tapi Pak Alexius, di satu sisi kita bisa melihat optimismenya begitu ya dengan posisi tawar ini. Idealnya begitu ini bisa menjadi momentum juga bagi Indonesia. Karena memang kalau kita lihat dari industri padat karya begitu seperti kemudian alas kaki maupun tekstil dan juga elektronik begitu ini mendapatkan kelonggaran yang cukup besar. Angin segar juga bagi mereka. Lantas bagaimana hubungan antara Indonesia dengan Amerika Serikat terkait dengan hal ini terutama adalah khususnya untuk industri-industri padat karya seperti yang saya sampaikan tadi. Ya itu nanti kan bergantung lagi kepada daya saing kita dan persaingan kita dengan negara yang mengekspor komoditi yang sama ke Amerika Serikat, ya kan? Nah itu jadi pekerjaan rumah kita jadi tambah banyak ini, ya. Selain menghadapi Trump ini, kita juga harus berbenah untuk kualitas produksi kita, ya, daya saingnya, ya, persaingan dengan negara sesama negara ASEAN. Jadi ini kedepannya pekerjaan rumah kita lebih banyak dan kita berharap bahwa pemerintah atau menteri-menteri terkait itu betul-betul melaksanakan pekerjaan rumahnya. Kalau tidak ini suatu berita tidak bagus untuk ekonomi Indonesia ke depan ini. Baik kalau begitu Pak Alexius Jebadu, terima kasih banyak atas tanggapan dan juga pandangan Anda. Salam sehat selalu Pak Alexius. Selamat sore. Ya, salam sehat. Terima kasih. Selamat sore.